semua, kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal hubungan dua lingkaran bagian pertama, yaitu tentang kedudukan dua lingkaran. Mari kita simak langsung contoh yang pertama. Buktikan bahwa kedua lingkaran berikut saling bersinggungan di luar. Ini ada L1 dan L2 ya adik-adik. Oke, kita ingat kembali untuk bisa saling bersinggungan di luar, maka syaratnya PQ ya. PQ itu maksudnya jarak titik pusat lingkaran. Itu harus sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Nah, adik-adik untuk mendapatkan jarak titik pusat lingkaran berarti kita memerlukan setiap titik pusatnya nih dari L1 dan juga L2. Nah, misalkan kita tinjau L1 ya. Jadi L1 pusatnya di sini kita menggunakan rumus persamaan lingkaran yaitu min setengah A, min setengah B. Jadi min setengah dikali A-nya adalah 2, min setengah dikali B-nya 2. Jadi diperoleh min 1, min 1. Nah, inilah pusat dari lingkaran L1. Kemudian untuk jari-jari ya, berarti jari-jarinya R1 ya. Sama dengan akar. Ini kita langsung kuadratin aja nih ya. Min 1 dikuadratin. Ditambah min 1 dikuadratkan. Dikurang C. C-nya adalah konstanta pada persamaan lingkaran. Jadi dikurang 1. Nah, min 1 dikuadratkan kan 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah akar 1 alias 1. Nah, ini jari-jari R1. Sekarang kita tinjau L2. L2 pusatnya adalah di min setengah kali ini ya, min 4, min setengah dikali dengan ini nih adik-adik ya, minus 6. Min setengah dikali min 4 itu adalah 2. Min setengah dikali min 6 itu adalah 3. Jadi pusatnya di 2,3. Jari-jari R2 itu berarti tinggal kita kuadratin ini ya. Ditambah gitu. Dikurangi dengan konstanta pada persamaan lingkarannya. Jadi minus 3. Nah, ini kalau kita cari nih ya. Ini jadi 4 ditambah 9, minus ketemu minus jadi plus. Jadi plus 3. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 3 itu akar 16 ya. Jadi jawabannya 4 nih untuk jari-jari R2. Nah, sekarang kalau kita namain nih, misalkan ini pusatnya P, ini pusatnya Q ya. Berarti PQ itu adalah, kita bisa menggunakan rumus jarak kedua titik ya. Di sini caranya akar X2 kurang X1 kuadrat. X itu adalah absisnya ya. Ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Y itu adalah ordinatnya. Jadi PQ bisa dicari dengan akar ya. Di sini kita bisa kurangi nih. Absisnya 2 dengan min 1. Berarti 2 dikurang dengan min 1. Kemudian dikuadratkan. Ditambah 3 dikurang dengan min 1. Kemudian dikuadratkan. Ini jadi 2 tambah 1 kuadrat ya. Ditambah 3 tambah 1 kuadrat. 2 tambah 1 kan 3 ya. 3 kuadrat 9. 3 tambah 1 4. 4 kuadrat 16. Jadi 9 tambah 16 25 ya. Di akar jadi 5. Selanjutnya R1-nya kan tadi 1 ya. R2-nya kan 4. Nah, supaya bersinggungan di luar kan syaratnya harus sama nih. Jarak antar pusat dengan jumlah kedua jari-jari. Ini kalau kita jumlahkan kan 5 ya adik-adik. Sehingga PQ itu sama dengan R1 ditambah R2 ya. Sehingga di sini terbukti bahwa L1 dan L2 bersinggungan di luar. Oke, jadi sampai sini ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini sebelum kita ke contoh berikutnya, kita lihat dulu ya gambarnya nih kira-kira seperti apa. Nah, nih adik-adik. Jadi memang L1 dan L2 ya, ini memang bersinggungan nih, bersinggungan di luar ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya yaitu
sekarang disuruh buktikan bahwa kedua lingkaran berikut ini saling berpotongan. Nah, berpotongan syaratnya adalah jarak antar titik pusat itu nilainya ada di antara selisih dari jari-jari dan jumlah dari jari-jari. Jadi di tengah-tengahnya nih ya. Harus lebih besar dari selisih dan lebih kecil dari jumlah kedua jari-jarinya. Kita cari dulu ya pusat dan jari-jarinya. Jadi untuk lingkaran yang L1 pusatnya, untuk pusatnya kita langsung aja ya, misalkan pusatnya pusat P. Jadi min setengah dikali min 2 itu 1, min setengah dikali Y-nya nggak ada jadi 0 ya adik-adik. Inilah pusat untuk L1, kemudian jari-jari R1-nya adalah akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang sama C. Jadi dikurang min 3. 1 kuadrat kan 1 ya, kemudian minus kali minus 3 jadi plus 3. 1 ditambah 3, hasilnya adalah akar 4. Ya, alias 2. Kemudian kita tinjau L2-nya, L2-nya pusat, kita misalkan Q ya. Caranya min setengah dikali min 4, 2 ya. Kemudian min setengah dikali min 6, dapatnya 3 ya. Kemudian di sini kita cari R2-nya, caranya akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, langsung ambil dari sini. Dikurang sama konstantanya, jadi dikurang negatif 8. Nah, di sini 2 kuadrat 4, 4 ditambah 3 kuadrat 9 ya. Jadi 4 tambah 9 13. Kemudian 13 ditambah 8 21 ya. Nah, adik-adik 21 itu sekitaran 4 koma ya adik-adik. 4 koma sekian. Kalau mau cari angkanya, angka di belakang koma ini juga boleh nih adik-adik ya. Cuman kita cukup tahu dia sekitaran 4 koma ya. Nah, sekarang kita cari jarak antar pusat yaitu PQ ya. PQ-nya berarti akar, di sini kita cari selisihnya ya, 2 kurang 1 kuadrat ditambah 3 kurang 0 kuadrat. Nah, ini diperoleh, ini akar 2 kurang 1, 1 ya. 1 dikuadratin ditambah 3 kurang 0, 3 dikuadratin. Ini jadi 1 ditambah 9 ya, jadi akar 10. Nah, adik-adik akar 10 itu sekitaran 3 koma sekian, ya kan? Nah, supaya berpotongan kita harus buktikan kan ini. Jadi kita cari selisih dari kedua jari-jarinya. Jadi R2 kurang R1 ya. 4 koma sekian dikurang 2. Hasilnya 4 kurang 2 berarti 2 koma sekian ya. Kemudian R2 ditambah R1 berarti 4 koma ditambah dengan 2. Hasilnya pasti 6 koma sekian. Gitu ya. Sehingga di sini kita dapat membuktikan bahwa jarak PQ ya, itu berada di antara selisih dan jumlah. Ya kan? Karena ini kan 3 nih. Kita buletin nih 3 misalnya, terus ini 2, ini 6, ya kan? Kan berada di antaranya, ya. Jadi terbukti ya adik-adik bahwa L1 dan L2 itu berpotongan. Nah, di sini sebelum kita berlanjut ke contoh berikut ya, kita lihat dulu nih gambarnya. Tuh, ternyata benar ya adik-adik. Berpotongan di 2 titik ya, di sini dan di sini nih. Kita simak contoh berikut ya adik-adik. Contoh ketiga, selidiki kedudukan lingkaran-lingkaran berikut satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik di sini ada 3 buah lingkaran. Di sini kita tinjau dulu ya pusat dan jari-jarinya. Jadi untuk yang L1, pusatnya misalkan kita namain P ya. Mudah diambil pusat dan jari-jarinya, jadi langsung ambil ini. 1, ini kita langsung ambil minus 3 ya, jadi kalau ini min kita ambil plus, kalau plus kita ambilnya min ya kan adik-adik di persamaan lingkaran kan. Jadi pusatnya adalah 1, min 3. Kemudian untuk jari-jari R1 ya, kita langsung ambil ini akar 25 jadi 5.
Untuk L2, misalkan pusatnya adalah Q. Jadi di sini kita langsung ambil minus 2,1 ya. Ini minus 2,1. Dan jari-jari R2-nya itu adalah akar 9. Jadi 3. Kemudian untuk pusat lingkaran L3, misalkan R ya. Nah, di sini kita menggunakan yang kayak tadi contoh-contoh sebelumnya. Min setengah dikali minus 2. Hasilnya adalah plus 1. Min setengah dikali plus 6. Hasilnya minus 3. Ini pusatnya. Kemudian untuk jari-jarinya, caranya adalah akar 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Ini ya. Kemudian dikurang dengan C. C-nya adalah konstantanya. Jadi dikurang 9. Minus 3 kuadrat kan 9 ya. Jadi 9 dikurang 9 udah jadi 0 kan ya. Jadi tinggal 1 nih. 1 di kuadrat itu 1, akar 1 hasilnya 1. Sekarang kita akan tinjau ya berpasang-pasangan. Kita tinjau dulu L1 dan L2. Dan di sini contekan kita nih adik-adik. Oke. Kita mau cari jarak pusatnya ya. Jadi L1 dan L2 ini jarak pusatnya yaitu PQ. Diperoleh dengan cara ini kita cari selisihnya dikuadratkan ya. Minus 2 ke 1 nih. Selisihnya berarti 3 ya adik-adik. Minus 2 dikurang 1. Jadi 3 kuadrat. Kemudian 1 dengan minus 3. Ini selisihnya ada 4 langkah kan ya adik-adik. 1 dikurang minus 3. Jadi 4 ya. 4 kuadrat. Ini jadi dapatnya 9 ditambah 16 ya. Jadi 25. 25 di akar jadi dapatnya 5. Kemudian karena R1-nya adalah 5, R2-nya adalah 3. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau ditambahin kan 8 ya. Jadi R1 ditambah R2 kan 8. Kalau dikurang, ini dapatnya 2 ya. Nah adik-adik, 5 itu berada di antara mereka berdua kan? 5 ada di tengah-tengah 2 dan 8. Maka dia akan pastinya berpotongan adik-adik. Karena R1 kurang R2 itu lebih kecil dari PQ. Ya, lebih kecil dari R1 ditambah R2 ya kan? 2 lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 8 ya. Jadi disimpulkan L1 dan L2-nya berpotongan. Oke. Nah, sekarang kita tinjau pasangan berikutnya ya. Kita ambil L1 dan L3. Nah, di sini L1 pusatnya P, L3 tadi pusatnya kita misalkan R kan ya. Jadi kita cari jarak antar pusat alias PR. Itu adalah ini 1 dikurang 1 kan 0 ya. Jadi 0 kuadrat ditambah minus 3 ke minus 3. Minus 3 kurang minus 3 ya. Hasilnya 0 juga kan ya. Wah, jadi berapa nih adik-adik? 0 ditambah 0, 0 ya. Kemudian di akar, ya hasilnya pasti 0. Adik-adik di sini karena jarak pusatnya sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa lingkaran yang kecil terletak di dalam lingkaran yang besar. Di sini lingkaran yang kecilnya berarti yang jari-jarinya lebih kecil ya. Jadi R3 kan lebih kecil dari R1 nih. Berarti lingkaran L3 terletak di dalam lingkaran L1 dan konsentris ya adik-adik. Jadi ini harus kita tuliskan karena ada yang terletak di dalam juga tapi tidak konsentris. Jadi jawabannya ini ya adik-adik. Oke, sekarang kita tinjau pasangan yang terakhir nih adik-adik, yaitu apa nih? L2 dan L3. Ya, L2 pusatnya Q, L3 pusatnya R. Jadi kita cari jarak QR. Ya, QR sama dengan akar. Nah, ini 1 dikurang min 2. Dapatnya 3 ya. 3 kuadrat ditambah min 3 dikurang 1 ya. Min 3 dikurang 1 jadi min 4 kan ya. Boleh juga kita tulis 4 lah. Jadi 4 dikuadratin. Kan sama aja ya, nanti hasilnya positif. Jadi 3 kuadrat 9. Sama kayak gini kan ya adik-adik? Langsung aja jawabannya. Berarti QR-nya 5.
Kemudian di sini jari-jari L2 itu kan 3 ya. Jari-jari L3 itu adalah 1 kan ya. Nah, ini kalau kita tambahkan hasilnya kan 4 ya. Kalau kita kurangkan ya, kita cari selisihnya, hasilnya 2. Nggak ada yang lebih besar kan dari QR, berarti ini kedudukan yang tepat adalah yang ini adik-adik. Jarak antar pusat itu lebih dari jumlah ya, jumlah dari jari-jarinya. Jadi QR lebih dari R2 ditambah R3. Ya kan? Jadi 5 kan lebih dari 4 ya. Sehingga di sini kesimpulannya adalah kedua lingkaran ini saling terpisah ya adik-adik. Nah, jadi kesimpulannya untuk kedudukan dari lingkaran-lingkaran tersebut adalah seperti ini ya. Dan gambarnya seperti ini nih adik-adik. Oke, jadi L1 dan L2 berpotongan. Nih, L1 yang hijau, L2 yang merah ya. Nah, ini berpotongan. Kemudian L3 terletak di dalam L1, ini L3 dan ini L1 ya. Dan konsentris nih. Kemudian L2 dan L3-nya terpisah. Ini L2, ini L3 kan ya terpisah. Nah, jadi sudah sesuai ya adik-adik karena aplikasi kan nggak mungkin salah ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya yaitu contoh keempat. Diberikan 2 lingkaran ya. Di sini ada keanehan karena ini nih adik-adik nilai R-nya ini nggak ada nih. Ya, jadi cuman R saja, R kuadrat. Nah, di sini pertanyaannya adalah, jika jari-jari L2 lebih kecil dari L1, tentukan batasan nilai R agar L1 dan L2 saling berpotongan. Nah, ini pertanyaannya adik-adik. Nah, kita lihat syaratnya berpotongan ya. Jadi berpotongan kan syaratnya jarak antar pusat itu harus nilainya di antara selisih jari-jari dan jumlah jari-jari. Jadi di sini kita tinjau dulu ya satu persatu L1-nya. Pusatnya misalkan di P ya, karena ini nggak ada X sama Y-nya ya, cuman X kuadrat sama Y kuadrat saja, terus langsung sama dengan R kuadrat, ini berarti pusatnya di 0,0 ya. Kemudian untuk jari-jarinya ya R1-nya kita ambil ini ya, R. Kemudian L2-nya ya, misalkan pusatnya di Q. Di sini langsung min setengah kali A, jadi 5 ya, koma min setengah kali B. Nah, B-nya itu nggak ada kan ya, jadi 0. Kemudian jari-jarinya itu adalah akar, kita langsung pakai ini nih 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang konstantanya, yaitu 16. Nah, ini 25 dikurang 16 itu akar 9. Akar 9 3 ya adik-adik. Oke, kemudian di sini kita cari jarak antar pusatnya. Jadi kita cari PQ-nya. Ya, caranya tinggal dikurang aja nih. Ya, kemudian dikuadratin 5 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 0 kuadrat. Ini ya. Absis dengan absis, ordinat dengan ordinat. Karena ini 0 ya adik-adik, berarti jawabannya cuman 5 kuadrat di akar ya. Jadi jawabannya 5 untuk jarak antar pusat. Agar L1 dan L2 berpotongan, maka di sini kita langsung menggunakan rumus ini nih. Kita masukin ya. R kurang R, karena jari-jari yang lebih besar adalah jari-jari L1 ya, berarti R duluan ya. Jadi R1 dikurang R2 ya. Lebih kecil dari PQ, lebih kecil dari R1 ditambah R2. Nih, karena R1-nya yang lebih besar kan. Jadi R kurang R2. Jadi R kurang 3 ya, R2-nya kan 3 nih. Kemudian jarak antar PQ-nya 5. Jadi ini 5. Kemudian R1 tambah R2-nya R ditambah 3. Nah, adik-adik dari sini kita bisa bagi dulu ya satu-satu. Jadi yang pertama R kurang 3 kurang dari 5. Maka diperoleh R kurang dari 5 tambah 3 ya. Jadi R kurang dari 8. Ya, kemudian kita tinjau yang ini. Jadi 5 kurang dari R tambah 3. Kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 5 kurang 3 ya. 3-nya jadi negatif 3, kurang dari R ya. Jadi 5 kurang 3 itu 2, 2 kurang dari R.
Nah, dari dua ini ya, kita bisa tarik kesimpulan. Kalau kita gabung ya, jadi R-nya di antara 2 dan 8. Ya kan? Kan R lebih kecil dari 8, terus 2 itu lebih kecil dari R. Jadi kita bisa gabung kayak gini. Nah, inilah batasan untuk nilai R-nya. Supaya kedua lingkaran ini saling berpotongan di 2 titik. Nah, adik-adik, kita simak contoh kelima ya. Diberikan 2 lingkaran antara lain, ini ya, ada L1 dan L2. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, buktikan bahwa kedua lingkaran saling bersinggungan di dalam. Kemudian yang B, tentukan titik singgung dan persamaan garis singgung lingkaran di titik tersebut. Oke adik-adik, pertama kita buktikan bahwa lingkarannya bersinggungan di dalam. Nah, ini rumusnya adik-adik ya. Jadi kita tetap tinjau untuk pusat dan jari-jarinya. Jadi untuk L1, ya pusatnya misalkan di P, berarti min setengah kali dengan A. Ini min setengah kali min 10 dapat 5. Min setengah kali B. Jadi min setengah kali min 10 dapat 5. Jadi 5,5 itu pusatnya untuk L1. Kemudian jari-jari R1-nya berarti akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang dengan konstantanya. Jadi dikurang 14. Nah, ini 25 tambah 25, 50 ya. 50 kurang 14, 36 ya. Akar 36, jawabannya 6. Inilah R1-nya. Nah, sekarang L2-nya. L2-nya pusatnya misalkan di Q ya. Jadi min setengah kali A ya, min setengah kali min 6 dapat 3 ya. Kemudian min setengah kali min 10 ya, dapatnya 5. Nah, jari-jarinya yaitu R2 adalah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang konstanta, yaitu 18. Nah, adik-adik ini kan 9 ya, 9 tambah 25, 34 dikurang 18, itu 16 ya. Jadi akar 16 itu adalah 4. Nah, sampai di sini kita cari jarak pusatnya. Jarak antar pusatnya yaitu PQ, caranya tinggal dikurang nih ya adik-adik. 5 kurang 3 ditambah 5 kurang 5. Nah, ini 2 ya, jadi 2 kuadrat 4 ditambah 5 kurang 5 kan 0 ya. Jadi jarak antar pusatnya adalah 2 ya, akar 4 ya. Nah, adik-adik di sini kalau kita lihat PQ-nya itu sama dengan R1 dikurang R2 bukan? Jadi kan PQ 2 nih. 2 terus R1 kurang R2 kan ini kalau dikurang nih kan sama dengan 2 juga ya. Jadi karena sama terbukti ya bahwa L1 dan L2 bersinggungan di dalam ya adik-adik. Nah, sekarang kita jawab yang B ya, yaitu menentukan titik singgung. Masih ingat ya adik-adik di video konsep ada 3 step untuk menentukan titik singgung dari 2 buah lingkaran. Yaitu step yang pertama ya, kita eliminasi kedua lingkaran tersebut. Jadi L1 sama L2-nya kita eliminasi nih adik-adik ya. Kita tuliskan dulu ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X kurang 10Y tambah 14 sama dengan 0. L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X min 10Y tambah 18 sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi. Ini bisa kita coret ya. Nah, adik-adik sebenarnya ada lagi nih yang sama nih ya, yaitu min 10Y dengan min 10Y. Kalau dikurangkan 0 ya. Jadi tinggal min 10X dikurang min 6X. Adik-adik kalau bingung secara bersusun, adik-adik bisa bikin secara mendatar. Jadi min 10X dikurang min 6X seperti ini. Ini kan jadi ditambah ya. Jadi min 10X ditambah 6X. Ini hasilnya min 4X ya. Kemudian 14 dikurang 18, hasilnya min 4, sama dengan 0 kurang 0, 0. Nah, jadi min 4X dikurang 4 sama dengan 0, ini ya persamaan garisnya. Tapi kita bisa sederhanakan, kita pindahkan minus 4-nya ke ruas kanan ya, sehingga menjadi min 4X sama dengan positif 4. Ini kita deketin ya, dengan sama dengan, jadi X sama dengan 4 dibagi minus 4, jadi minus 1.
Inilah persamaan garisnya adik-adik, yaitu garis X sama dengan min 1. Nah, setelah dapat persamaan garis, kita ke step 2 nih, yaitu substitusi persamaan garis tersebut ke salah satu persamaan lingkaran. Jadi kita pilih nih ya, L1 atau L2. Ini sama aja sih ya. Misalkan kita ambil yang L2. L2 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 10Y ditambah 18 sama dengan 0. Nah, min satunya kita substitusi ke dalam X-nya. Jadi setiap X-nya kita ganti dengan min 1. Hanya X-nya saja ya adik-adik. Ini juga nih min 6X ya, X-nya kita ganti min 1. Y-nya tetap ya adik-adik. Nah, ini kita kerjain ya, jadi 1 ditambah Y kuadrat. Ini kalau kita kali jadi plus 6 dikurang 10Y ditambah 18 sama dengan 0. Bagusin lagi ya bentuknya, jadi Y kuadrat dikurang 10Y. Ini bisa dikerjain ya, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 18 jadi plus 25 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Jadi Y min 5 dikali Y min 5. Ya. Karena sama ambil satu aja ya adik-adik, jadi Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 5. Nah, dari sini kita peroleh titik singgungnya nih adik-adik, yaitu min 1,5. Titik singgungnya sudah ya adik-adik, ini sudah. Sekarang kita mau cari persamaan garis singgung lingkaran. Setelah disubstitusi, ya, step ketiga kita tentukan nilai X dan Y-nya. Jadi kita selesaikan ya adik-adik ya. Jadi ini kalau kita kerjakan jadi 1 ditambah Y kuadrat, ini dikali jadi plus 6, min 10Y tambah 18 sama dengan 0. Ini jadi Y kuadrat dikurang 10Y, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 18 plus 25 sama dengan 0. Kita faktorkan ya adik-adik karena persamaan kuadrat, menjadi Y kurang 5 kali Y kurang 5 sama dengan 0. Dan karena sama ya, kita ambil satu aja nih. Jadi Y kurang 5 sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan positif 5. Jadi titik singgungnya itu adalah langsung dapat nih adik-adik, min 1,5. Oke, sekarang kita mau cari persamaan garis singgung ya, kan titik singgungnya sudah nih. Persamaan garis singgung sebuah lingkaran, jika diketahui titik singgung, masih ingat adik-adik di pelajaran irisan kerucut ya, kita bisa menggunakan aturan bagi adil ya. Jadi di sini ya adik-adik PGSL, kita pilih, di sini kita pilih satu persamaan lingkaran aja ya, misalkan kita ambil yang ini, yang L2 ya. Masih ingat ya adik-adik caranya? X dikali X1, jadi X1-nya di sini min 1 ya. Ini X1, ini sebagai Y1. Jadi min 1 kali X ditambah Y1 ya, yaitu 5 kali Y. Kemudian ditambah A per 2, di sini A-nya kan min 6 ya, jadi dikurang 6 per 2 dikali X tambah X1. X1-nya kan min 1, jadi X dikurang 1. Kemudian ditambah B per 2 ya, jadi B-nya kan min 10 ya, jadi dikurang 10 per 2 dikali Y tambah 5 nih ya, tambah Y1. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, masih muat ya adik-adik. Jadi ini kita kerjakan, jadi min X ditambah 5Y, ini jadi min 3 ya. Min 3 kita masukkan ke dalam, jadi min 3X. Min 3 kali min 1 jadi plus 3. Nah ini jadi min 5 ya, min 5 dikali Y jadi min 5Y, min 5 dikali plus 5 jadi min 25, ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kita bagusin ya, jadi min X dikurang 3X ini sejenis, bisa dikerjakan jadi min 4X. Kemudian 5Y dengan min 5Y, ternyata ini sama ya, jadi bisa dicoret ya. Karena kan hasilnya 0 nih kalau dikerjain ya. 3 dikurang 25 minus 22. Minus 22 ditambah 18 ya adik-adik, hasilnya min 4 sama dengan 0. Nah ini kita pindahkan jadi min 4X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi min 4, jadi dapatnya X sama dengan
minus 1. Nah, adik-adik, inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Ya, jadi berupa sebuah garis vertikal ya adik-adik, yaitu garis X sama dengan min 1. Nah, gambarnya seperti apa sih? Kita lihat ya adik-adik. Gambarnya seperti ini nih adik-adik. Ini titik singgungnya ya, saya lupa gambar di sini. Jadi ini min 1,5 ya. Dan terbukti ya bahwa bersinggungan di dalam. Kemudian persamaan garis singgung lingkarannya adalah garis X sama dengan min 1. Yang mana itu? Ini nih adik-adik yang warna biru nih. Ini garis X sama dengan min 1 ya. Inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Oke adik-adik, semoga pembahasan contoh ini jelas buat kalian sehingga bisa paham dengan baik ya materi kali ini. Nah, di sini adik-adik tersedia juga ada latihan soal. Bisa dipakai untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi ini. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.